Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang analisis valuasi saham dengan menggunakan metode discounted cash flow pada perusahaan subsektor lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi latar belakangnya itu pertama ini menurut Rangkuti tentang kegiatan investasi. Jadi kegiatan investasi ini adalah tindakan mengeluarkan sejumlah dana dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat yang lebih besar di masa mendatang, baik keuntungan material maupun non-material. Jadi keuntungan material ini adalah keuntungan yang lebih bersifat keuangan, dan non-material ini yang non-keuangannya. Nah, jadi di Indonesia ini kan banyak jenis-jenis investasi, ada deposito, ada tabungan, dan salah satunya juga ada saham. Nah, jadi untuk melakukan jenis investasi saham ini, kegiatan investasinya itu dapat dilakukan di pasar modal. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, jadi undang-undang ini memberikan definisi bahwa pasar modal itu adalah pasar yang memiliki kegiatan melakukan penawaran umum dan perdagangan efek yang melibatkan perusahaan publik serta lembaga yang berkaitan dengan efek. Nah, untuk instrumen pasar modal ini terdiri dari stok atau saham dan obligasi atau bonds. Jadi, stok ini lebih bersifat kepada kepemilikan sebuah perusahaan, sedangkan bonds ini instrumen yang lebih bersifat ke hutang. Nah, jadi sebelum terjun ke dunia investasi khususnya saham, kita harus menghitung yang namanya valuasi saham. Jadi valuasi saham ini adalah metode yang dapat digunakan untuk menghitung estimasi wajar suatu saham atau fair value. Jadi biasanya itu valuasi ini digunakan untuk menghitung apakah harga yang ditawarkan oleh perusahaan itu berada pada nilai wajarnya atau fair value, berada pada di atas harga wajarnya atau over value, atau di bawah harga wajarnya atau under value. Nah, dengan menganalisis valuasi saham ini kita bisa tahu, sehingga dengan mengetahui hasil yang akan keluar itu under value, over value, atau fair value, kita bisa menentukan atau memutuskan kita mau beli saham itu atau enggak. Nah, jadi sebenarnya untuk menghitung valuasi saham ini ada banyak caranya, tapi saya mengambil dari bukunya Desmond Wira. Pada prinsipnya hanya ada dua metode. Yang pertama metode komparatif dan metode absolut. Metode komparatif ini adalah metode yang membandingkan perusahaan dalam industri sejenis, kayak price earning ratio, price book value. Nah, untuk metode absolut ini metode yang hanya menggunakan faktor fundamental tanpa membandingkannya. Jadi contohnya itu ada dividend discount model dan discounted cash flow. Dividend discount model ini lebih berorientasi kepada dividennya saja, sedangkan untuk di discounted cash flow selain dividen dia juga fokus juga kepada laba perusahaannya. Dan pada penelitian ini saya akan menggunakan yang namanya discounted cash flow. Nah, jadi tadi itu menghitung harga wajarnya, sekarang adalah teknik analisisnya untuk membeli saham. Jadi ada dua sebenarnya, analisis fundamental dan analisis teknikal. Untuk menghitung discounted cash flow itu lebih kepada analisis fundamental, karena analisis fundamental ini memperhitungkan banyak faktor, seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, dan analisis ekonomi, serta pasar makro dan mikro. Sedangkan analisis teknikal itu teknik yang digunakan untuk menganalisa harga wajar saham dalam rentang waktu tertentu. Jadi kita itu melihat analisis teknikal ini ketika harga saham itu membentuk pola tertentu. Ini adalah harga saham dan EPS subsektor lembaga pembiayaan tahun 2015 dan tahun 2018.
perusahaannya ada 16 perusahaan. Harga saham dan IPS ini sebenarnya sangat berkaitan satu sama lain. Jadi IPS ini earning per share. Jadi jika IPS itu naik, maka harga saham akan naik. Jika harga IPS naik, harga saham naik, ini akan menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang baik. Dapat kita lihat di sini, yang memiliki kinerja yang baik itu adalah ADMF atau Ardira Dinamika Multifinance. Untuk rumusan masalah yang akan saya teliti di sini itu lebih kepada bagaimana valuasi harga wajar saham pada subsektor lembaga pembiayaan tahun 2020 dengan menggunakan metode DCF. Jadi saya itu ingin mengetahui apakah harga yang ditawarkan pada harga saham yang ditawarkan oleh perusahaan subsektor lembaga pembiayaan tahun 2020 itu berada pada nilai wajarnya atau mahal atau sedang murah. Nah, sedangkan ini tujuannya untuk mengetahui valuasi harga wajar saham pada subsektor lembaga pembiayaan tahun 2020 dengan menggunakan metode DCF. Nah, jadi teori-teori yang akan saya gunakan itu ada 3 teori. Teorinya adalah teori-teori investasi. Yang pertama adalah teori signaling, teori keagenan, dan teori Harrod-Domar. Jadi teori signaling ini adalah teori yang membahas naik turunnya harga di pasar sehingga akan berpengaruh terhadap keputusan investor membeli, menjual. Teori keagenan ini adalah tentang organisasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga ketika suatu organisasi itu bagus, maka itu akan berpengaruh juga terhadap keputusan investor memilih perusahaan itu. Nah, teori Harrod-Domar ini tentang modal. Jadi memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, kemudian ini singkatnya ada pengertian dari saham, jenis saham berdasarkan kepemilikan, berdasarkan hak tagihan, terus itu analisis fundamental, tahapan analisis fundamental, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama itu pengertian saham. Saham ini adalah penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Jenis saham juga ada 2. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan itu ada atas tunjuk dan atas nama. Kalau yang berdasarkan hak tagihan ada saham biasa, saham preferen. Saham preferen itu adalah gabungan saham biasa dan obligasi. Terus itu analisis fundamental, ini berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, efektivitas perusahaan. Terus itu untuk mengetahui ada tahapan-tahapan untuk melakukan analisis fundamental. Yang pertama kita harus analisis ekonominya dulu, kedua analisis industri, kemudian analisis perusahaannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham itu ada kondisi makro dunia usaha, kondisi sektor dan industrinya, terus itu kondisi fundamental perusahaan. Kemudian ini ada nilai wajar saham. Jadi nilai intrinsik saham adalah nilai sesungguhnya yang terkandung dalam suatu saham. Sehingga yang ini adalah persamaannya. Jadi ketika harga pasar itu lebih dari nilai intrinsik saham, itu artinya overvalue atau harganya itu di atas harga wajarnya, sehingga kita harus menjual saham itu sehingga kita dapat keuntungan, atau jika kita belum membelinya, kita bisa menahan untuk tidak membelinya sampai harga saham itu berada pada nilai wajarnya. Kemudian jika harga pasar kurang dari nilai intrinsik sahamnya, itu artinya under value, artinya kita dapat membeli saham tersebut. Kemudian valuasi saham ini ada 3. Yang pertama discounted cash flow, kemudian model penilaian relatif, dan model penilaian secara contingent claim.
Yang discounted cash flow ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu free cash flow to equity, free cash flow to firm, adjusted present value. Yang akan saya gunakan adalah adjusted present value. Kemudian metodologinya, tipe datanya ini adalah kuantitatif deskriptif, populasinya adalah subsektor lembaga pembiayaannya. Kemudian sumber datanya itu data sekunder, didapat dari laporan keuangan, website seperti IDX, dunia investasi, FTI, lembar saham, dan KSEI. Sampelnya itu rasio-rasio keuangan dari perusahaan subsektor lembaga pembiayaan tahun 2010 sampai 2019. Terima kasih.